Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Giovanni, absen 6 dari PS2. Di sini saya akan menerangkan materi akuntansi tentang jurnal umum, di mana jurnal umum sendiri adalah Book of Original Entry atau catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi. Fungsi jurnal umum yaitu 1. Mencatat, 2. Historis, 3. Analisis yaitu analisis transaksi, 4. Instruktif atau perintah, dan yang terakhir adalah informatif atau info. Dalam menulis jurnal umum maka harus melakukan analisis. Maka langkah-langkah analisis yaitu 1. Akun apa yang terpengaruh, 2. Pengaruhnya bertambah atau berkurang. Yang ketiga, jika pengaruhnya bertambah maka letaknya di mana, dan jika pengaruhnya berkurang maka letaknya di mana. Dan yang terakhir adalah berapa jumlah yang dipindah. Jumlah yang dimaksud di sini adalah jumlah uangnya. Rumus jurnal umum sendiri yaitu 1. DHK, di mana D adalah debit, H adalah harta, dan K adalah kredit. Dalam rumus ini harta masuk dalam debit. Yang selanjutnya yaitu DPK, di mana D adalah debit, P adalah pendapatan, dan K adalah kredit. Dalam rumus ini pendapatan masuk ke dalam kredit. Yang selanjutnya yaitu DUK, di mana D adalah debit, U adalah utang, dan K adalah kredit. Dalam rumus ini, jika utang bertambah maka masuk dalam kredit, dan jika utang berkurang maka masuk ke dalam debit. Yang selanjutnya yaitu DBK, di mana D adalah debit, B adalah beban, dan K adalah kredit. Dalam rumus ini, jika beban bertambah maka akan masuk dalam debit, dan jika beban berkurang maka akan masuk dalam kredit. Dan yang terakhir adalah DMK, di mana D adalah debit, M adalah modal, dan K adalah kredit. Dalam rumus ini, jika modal bertambah maka akan bertambah ke kredit, dan jika modal berkurang maka akan berkurang di debit. Dalam rumus DHK, harta yang termasuk dalam rumus DHK adalah kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan prive. Di sini saya contohkan tabel jurnal umum, di mana kotak 1 yaitu untuk tanggal, kotak 2 untuk keterangan, yang ketiga untuk ref, yang keempat untuk debit, dan yang terakhir untuk kredit. Saya contohkan jika membeli peralatan sebesar 1 juta, maka di sini tuliskan pada tanggal misalkan tanggal 21 bulan 10, keterangan ditulis dengan nama akun yaitu peralatan. Ref di sini seharusnya diisi dengan kode akun, tetapi biasanya tidak dituliskan, jadi dilambangkan dengan lambang strip. Dan pada rumusnya kan peralatan masuk dalam harta, dan jika harta bertambah masuk dalam debit. Jadi 1 juta tadi kita masukkan ke dalam debit. Di kredit di sini kita strip karena tidak ada angka yang masuk dalam kredit. Selanjutnya yaitu membeli peralatan tadi dibayar dengan utang. Maka di sini adalah utang usaha. Dituliskan menjorok untuk membedakan antara debit dan kredit. Di ref ini di strip, debit strip, dan kredit kita masukkan angka untuk membayar peralatan tadi, di mana dalam rumus DUK utang pertama masuk dalam kredit, yaitu dituliskan di sini 1 juta.